Selamat pagi Pak Ganda. Hei Pak Dirman, selamat pagi. Mau kemana? Ya, ingin bertemu bapak-bapak tani seperti Pak Ganda. Sudah lama tidak bertemu. Beberapa hari ini di mana? Kok baru kelihatan? Kami para penyuluh baru saja pulang menghadiri pertemuan dengan para ahli padi di Bogor. Ini Pak Ganda akan memupuk lagi? Ya, tanaman saya terlihat agak pucat. Sepertinya kurang pupuk. Pak Ganda tahu apa yang membuat tanaman padi sehat? Ya, kalau tanaman terlihat hijau. Tidak selalu begitu. Di tanah dengan kesuburan yang berbeda, tanaman memerlukan jenis dan jumlah pupuk yang berbeda. Jadi, keperluan pupuk di sini berbeda dengan kebutuhan pupuk Pak Kasmin di atas sana. Ya, mungkin karena jenis tanah di sana berbeda. Begitu juga pada umur yang berbeda. Tanaman memerlukan jenis dan jumlah pupuk yang berbeda. Tanaman padi adalah jasad hidup. Di samping air dan sinar matahari, untuk tumbuh sehat dan memberi hasil yang baik, tanaman membutuhkan hara yang cukup dari dalam tanah. Pada manusia, hara itu disebut gizi makanan. Hara paling penting yang dibutuhkan tanaman padi adalah nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, dan belerang atau S. Hara itu dari mana? Hara itu ada dalam tanah, dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dan air irigasi. Masalahnya, seringkali itu semua belum cukup. Jadi, kita harus memberikan tambahan hara melalui pupuk. Jadi betul kan saya memupuk? Betul, tetapi kalau jenis atau jumlah atau waktu pemberian pupuk tidak tepat, maka manfaatnya kurang. Tanaman mirip manusia. Bayi, anak-anak, orang dewasa membutuhkan jenis dan jumlah gizi yang berbeda. Demikian pula tanaman Pak Ganda. Dari tahap bibit, pembentukan anakan, dan pembentukan malai membutuhkan jenis dan jumlah hara yang berbeda. Oh, begitu ya. Waktu tanaman masih sangat muda, sampai berumur 2 minggu, tanaman tumbuh lambat sehingga belum memerlukan banyak N atau urea. Yang paling diperlukan pada tahap ini adalah P, K, dan S. N atau urea juga diperlukan, tetapi sedikit saja. Jadi saya tidak perlu memberikan banyak pupuk urea untuk tanaman yang baru tumbuh. Betul Pak Ganda, tetapi semua pupuk P dan K, misalnya SP atau pupuk majemuk, sebaiknya diberikan waktu tanaman masih muda supaya akarnya kuat. Nah, ketika mulai membentuk anakan, sekitar umur 25 hari, tanaman perlu tambahan N atau urea. Tetapi, di musim ketika hasil biasanya rendah, apakah itu terjadi di musim hujan atau musim kemarau, N yang diperlukan juga lebih sedikit. Oh, jadi N atau urea diperlukan terutama ketika tanaman tumbuh cepat dan hasil panen diperkirakan dapat tinggi. Ya, persis. N diperlukan terutama ketika tanaman tumbuh cepat dan hasil panen diperkirakan dapat tinggi. Jangan lupa, tanaman memerlukan N atau urea sekali lagi ketika mulai membentuk malai. Itu pada umur tanaman sekitar 40 hari, atau lebih tepatnya 60 hari sebelum panen. Ini awal dari pembentukan malai yang nantinya menghasilkan gabah yang akan kita panen. Kalau pada tahap pembentukan malai tanaman tidak mendapat cukup N, malainya akan kurang bagus. Artinya, hasil sawah akan kurang memuaskan. Pupuk urea diberikan ketika pembentukan malai 60 hari sebelum panen. Ya, Itu rupanya mengapa saya selalu mendapat hasil yang kurang. Saya selalu memberikan pupuk terlalu awal atau terlalu lambat. ya Pak Ganda, kurang bermanfaat kalau pupuk diberikan terlalu awal seperti sekarang, atau terlalu lambat, misalnya setelah malai keluar. Saya baru mengerti. Perhatikan juga Pak, kebutuhan akan pupuk tidak sama di semua tempat.
Daerah yang subur memerlukan lebih sedikit pupuk. Daerah yang kurang subur memerlukan lebih banyak pupuk. Kalau pupuk organik bagaimana Pak Dirman? Apa boleh saya berikan? Pertanyaan bagus Pak Ganda. Sisa-sisa tanaman dan pupuk kandang mengandung unsur-unsur hara penting. Jerami padi mengandung banyak K, sehingga kalau jerami dikembalikan ke sawah, pupuk K yang diperlukan lebih sedikit. Tetapi bahan dan pupuk organik mengandung sedikit N. Jadi, pupuk N tetap diperlukan. Wah, untung saya bertemu Pak Dirman. Kalau begitu pupuk ini saya bawa pulang dulu. Minggu depan baru saya berikan. Saya juga untung kemarin diundang ke Bogor, sehingga sekarang dapat membimbing Pak Ganda dan para petani lain. Begitu ya Pak Ganda, saya pergi dulu. Pak Dirman. Ya Pak Ganda. Bagi kami di sini mudah bertanya pada Pak Dirman. Kalau teman-teman saya para petani di daerah lain perlu informasi seperti ini, mereka bertanya kepada siapa? Mereka dapat menghubungi para penyuluh, BPP, dan Dinas Pertanian di tempat masing-masing atau menghubungi BPTP. BPTP? BPTP adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, suatu lembaga departemen pertanian yang ada di setiap provinsi. Nah, sampai nanti ya Pak Ganda. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi.